Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Setelah sekian lama menunggu, Asofa akhirnya udah punya studio podcast sendiri dan alhamdulillah sangat keren banget. Terima kasih. Nah, ini adalah podcast awal Asofa. Jadi mungkin kalau masih ada beberapa hal yang kurang berkenan tolong dimaklumi, oke? Nah, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Said. Jadi saya di sini nanti yang akan jadi apa ya namanya? Host. Tapi bukan host ya, terlalu formal banget kalau host. Jadi ini pokoknya intinya podcast kita di sini jadi ngobrol santai kemana. Nah, jadi sebelah saya ini ada Hamdan. Dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suaranya kayak Roma Irama. Ini Hamdan jadi co-host saya dan Iya. dan alhamdulillah kita ada narasumber kita Ustadz Fuad. Ustadz Fuad. Jadi kita nanti belajar sama Ustadz Fuad. Iya, Saya di betul sini sekali. tuh masih belajar Ustadz. Gitu Ustadz, oke. Itu terlalu Gimana Ustadz? Gak lanjut. Jadi kita bahas apa nih Tat? Hari ini, tadi kita udah ngobrol sedikit ya. Kan ini kan udah masuk bulan Ramadan dan bentar lagi kan Ramadan mau meninggalkan kita. Apa sih yang perlu kita bawa? Aduh, Apakah sangat banget kalian ya. mau perpisahan dengan tangan hampa, masa perpisahan dengan tangan hampa? Masa perpisahan kita nggak dapat apa-apa gitu ya Ustadz. Iya. Rada deket aja mic-nya. Nah, sampai ada maju gitu biar enak. Oke. Jadi 10 hari terakhir. Iya, terakhir ini kan udah mendekati tanggal 22 ya. Oh, Besok udah mau iya 22 22. Iya, jadi apa bekal kita gitu ya. Jadi kalau saya sih Tat, saya itu masih awam banget ya. Saya itu masih bingung gitu. Malam Lailatul Qadar itu kapan sih datangnya? Kalau lu gimana Tan? Sama saya juga masih bingung tuh sama malam Lailatul Karena Qadar. banyak banget di sosmed itu, jadi ada yang ngomong kayak gini lah, gitulah. Jadi mungkin kalau Ustadz Fuad menerangkan lebih jelas gimana itu malam Lailatul Qadar. Gimana Ustadz? Iya, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat rahasia sih bagi kita semua. Karena kenapa di bulan Ramadan itu sebagai bulan istimewa ya, karena itu ada salah satu istimewa di situ karena ada malam Lailatul Qadar dan itu pun nggak semua orang bisa Mengetahuinya ya. Dan mendapatkannya Iya, gitu. mendapatkannya karena Gus merahasiakan. Kalau misalnya nanti Om udah ngasih tahu bahwasanya ini bakal jatuh pada hari ini dengan sini, ya mungkin orang di bulan Ramadan nggak bakal prepare gitu. iya gitu kan, butuh persiapan. Iya, jadi kita dituntut untuk biar bukan tuntut ya, jadi kita biar ibadah terus gitu. Iya. Ibadah terus. Kalau ibarat kayak ujian nasional, kalau semua soal itu udah dikasih jawaban semua, buat apa kita coba belajar dari awal? Oh, iya, Kenapa? Iya. benar Udah juga ya. udah tahu jawabannya ya. Kenapa nggak usah belajar udah? Iya, benar. Kan gitu. Oke. Nah, kalau itu rahasia, tapi Allah kan mesti ngasih tanda-tanda atau Iya. oh ini tuh ciri-cirinya kayak gini tuh, gini tuh. Nah, ada nggak ciri-ciri spesifik yang khusus itu Tat? Secara garis besar, ulama itu hanya memberi garis bawah. Biasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di salah satu hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan itu pun biasanya jatuh di hari yang atau tanggal yang ganjil. Oh, ganjil. Entah 21 apa 23, 23, 25, 27 gitu. Nah, soalnya dulu tuh kayak gini kan. Kecil tuh saya tuh sering ikut kalau di kampung ya, saya tuh di kampung tuh tiap 10 hari terakhir itu ada sholat tasbih ya. Iya, Di sholat daerah tasbih. juga gitu kan. Sama ada sholat tasbih, ada sholat Lailatul Qadar kayak gitu. Gitu ya, tengah malam gitu jam di 12. masjid ya, bareng-bareng ramai jamaah gitu. Nah, mesti kayak gitu tuh. Nah, itu tuh ada dalilnya nggak sih Zat? Nah, iya tuh.
sebenarnya anjuran untuk melakukan sholat tasbih itu sebenarnya tidak hanya tertentu di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain pun bisa. Cuma kan namanya kita sebagai orang Islam, orang awam kan bagaimana sih untuk bisa mendapatkan itu, paling enggak 10 terakhir itu dimanfaatkan untuk bermujahadah, beribadah dan sebagainya. Oke. Jadi kayak gitu. Lu mau nanya apa? Nah, ini nih Ustaz, dia mau ada pertanyaan nih. Kan banyak ya orang itu beribadah di bulan puasa itu semakin rajin gitu. Iya. Nah, apa sih keutamaan bulan suci Ramadan itu, coba Ustaz mohon dijelaskan gitu. Iya. Umar itu telah berfirman di dalam sebuah Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Qadr, di situ kan berbunyi di dalam 5 itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kenapa aku selalu memberikan sebuah keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain? Karena di situ menurut mayoritas ulama, ya karena malam Lailatul Qadar itu hanya jatuh di bulan Ramadan, dan itu pun gak semua orang bisa dapat seperti itu gitu. Melalui proses yang panjang, persiapan yang panjang. Berarti bulan Ramadan itu sangat dimuliakan ya, sangat dimuliakan. Nah, terus apa itu, mengapa orang-orang kok bisa sangat mengagungkan gitu bulan suci Ramadan ini? Coba untuk dijelaskan itu. Itu masih sering mendapat kayak sebuah hadis itu, kurang lebihnya seperti intinya. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka seluruh amal jeleknya, dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang, diampuni. Masya Allah. Seperti itu. Sangat luar biasa ya bulan suci Ramadan. Sangat luar biasa ya bulan suci Ramadan ini, sangat mulia. Nah, gini Dan, kalau saya itu punya pertanyaan gini, saya itu pernah dengar ada lebih utama mana sebenarnya kita zikir apa baca Quran di bulan suci Ramadan gitu. Ada pernah lihat di media sosial lah kayak gitu. Maksudnya tuh itu tuh bingung kan, sama-sama ibadah. Ya, tapi lebih bagus yang mana gitu. Kalau dua hal ini sebenarnya itu nggak usah dibanding-bandingkan, tapi secara itu kalau yang baca siapa? Kalau yang baca santri ya otomatis lebih baik santri untuk membaca Quran. Tapi kalau bagi orang yang di luar, orang awam, namanya orang kan kadang dalam sisi bacaan kan masih meragukan, baik juga. Maka baginya orang awam untuk zikir. Oh gitu ya. Tapi berarti kalau untuk kalangan santri yang memang yang kalau untuk belajar Quran itu lebih bagus juga. Lebih baik baca Quran. Baik. Jadi dan kalau tetap lu udah khatam berapa kali Dan? Kalau khatam ya mungkin ya masih bisa dihitung lah. Masih bisa dihitung. Iya, khatam Ramadan. Makanya kalau Ramadan kan gini, saya paling senang di bulan Ramadan tuh satu ada di pesantren salah satunya. Kalau di Asofa itu ada pasaran ya. Ngaji pasaran gitu. Nah, di Asofa itu ada ngaji pasaran itu biasanya kitab apa tatnya yang kemarin dibahas tuh? Kalau setiap teman-teman di sini tahu ada jadwal yang berbeda, tergantung dari pihak penanggung jawab. Berarti ustadznya masing-masing. Iya, masing-masing. Kalau tahun ini itu semua kitab yang dikaji rata-rata kitabnya Syekh Nawawi Al-Banti, karena kita kan berada di wilayah Banten ya. Kita harus bisa menghidupkan warisan-warisan beliau. Syekh Nawawi Al-Banti itu keren loh, banyak kitabnya. Jadi nanti tuh haulnya tuh di nanti Syawal, haul Syekh Nawawi di Tanah Ara. Iya. Di Jumat terakhir Syawal kayaknya. Haul Syekh Nawawi Tanah Ara. Nah, kayak gini kan, kalau kita
bicara di Asova ya, Asova itu memang baru dan pesantren ini belum, itu masih anak kecil lah, umur 5 tahun 4 tahun masih baru bisa jalan, belajar ngomong. Kalau anak kecil berarti masih kecil banget. Nah, karena memang di sini kita masih belajar dan banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Kalau pandangan Ustadz Fuad gimana nih kita menyiapkan nih untuk Asova nanti ke depan, harus apa dulu gitu, ataupun ada pemikiran yang Ustadz Fuad nih punya pemikiran, oh kayaknya cocok nih kayak gini Asova. Nah, nanti kita bahas di sini gitu kan. Sebenarnya tujuan dan cita-cita yang dibangun Asova itu sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh kiainya seperti itu. Seorang kiai kan nggak mungkin itu membentuk sebuah ekosistem yang seperti ini, kan nggak mungkin hanya secara seketika, secara kelihatan terjadi. Mesti kan beliau juga memikirkan bagaimana ke depannya Asova bisa berkembang. Dari salah satu ini kan ada yang berkembang dari sisi kita dari sisi tahfidnya, dari sisi digital, karena sekarang kan digital sesuatu yang lazim, yang tidak orang tuh nggak bisa lepas dari orang nggak bisa lepas dari situ. Iya. Kita main podcast aja ini buat digital ya. buat teman-teman media tahu gimana. Nah, buat teman-teman info aja, for your information, apa namanya, FBI for information. Jadi Asova itu punya 4 program utama. Jadi satu itu ada tahfidz Quran ya tadi ya, terus ada kitab kuning, terus ketiga ada digital teknologi, sama yang terakhir ada bahasa. Jadi ada 4 fokus utama yang memang kita fokus di hitungannya kita modern gak sih? Bukan, enggak ya? Enggak modern. Iya, karena kita di zaman modern tapi kan segala kurikulum enggak. Kalau hitungannya bukan pesantren modern. Jadi kita pesantren apa? Klasik. Apa namanya? Kalau pesantren gitu? Salaf. Pesantren salaf yang fokus pada 4 pokok utama tadi. Jadi gitu. Nah, jadi masuk lagi pada pembahasan tadi Ramadan. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas dan makanya saya itu masih bingung gini, masalah bab bahwa Ramadan itu gimana ya, kemarin tuh saya udah ngumpulin pertanyaan tapi udah nyampe sini lupa saya, grogi karena ini depan kamera, pertama saya depan kamera gitu. Gini, salah satunya ini tentang apa namanya, kalau sebenarnya enak ya sih dibahas di sini, tapi enggak. Satu, saya baru nikah. Oh iya. Yang kedua, kalau vulgar nih, kayaknya nggak bisa ini dibahas di sini. Jadi nanti aja lah, kalau kameranya udah mati aja. Lu mau nanya apa Dan? Nah, oke lah. Jadi gini Ustaz, saya ada pertanyaan lagi pada masalah bulan suci Ramadan ini ya. Nah, kita sebagai orang milenial lah gitu kan. Iya, anak milenial gitu kan. Itu kan kadang suka melakukan yang namanya bangunin sahur gitu, bangunin sahur. Iya. Nah, bangunin sahur terus kadang kan ada orang yang lagi sakit gitu, ada orang yang lagi punya anak gitu. Nah, untuk tidak mengganggu tetangga-tetangga kita itu, apa agenda seperti itu diperbolehkan atau enggak sih bangunin orang sahur gitu? Maksudnya lebih banyak manfaatnya, iya, apa mudaratnya gitu. Iya kan, totean lah bahasanya, totean ya. Iya. Nah itu maksudnya gitu. Diperbolehkan gak sih gitu, maksudnya kita lakukan itu, ngebangunin sahur. Sebenarnya gini ya, segala sesuatu itu kan masih ada dampak positif negatif, itu sesuatu yang nggak bisa lepas. Oh iya. Tinggal kita melihat itu dari sisi negatif dan positif itu mana yang paling banyak, paling imbang. Kalau kita zaman sekarang
kayak istilah tradisi tongtean, tradisi ombreng dan sebagainya. Sekarang kita kan kadang udah hidup zaman milenial serba digital. Ada namanya namanya kalau di masjid itu Toa, ya. Sebenarnya kalau pakai sebut itu kan udah cukup, tapi namanya anak muda kepengen punya pengen. jiwa yang ya anak muda lah. Sebenarnya itu hal yang boleh-boleh aja, tapi dengan catatan tadi harus bisa menimbangkan segala posisi negatif dan positif dan negatifnya. Tapi nggak ada dalilnya ya. Dan itu hanya nggak salah dalil, nggak, karena dulu itu para sahabat atau para tabiin itu kalau ngandani ini waktu sholat itu biasanya dulu itu melihat waktu tapi kayak matahari. Lah, dari kesini ketika matahari itu pakainya pakai kayak kentongan. Nah, kentongan. Di kentongan sendiri pun ada perbedaan pendapat ulama antara ulama gitu. Ada yang mengatakan sampai haram, ada yang mengatakan enggak haram, tapi menurut mayoritas ulama iya. Saya pernah dengar tuh para orang-orang sebelah ya. Sampai beduk aja itu katanya haram. Kalau kita enggak ya guys ya. Garis Aman pokoknya aman. Pokoknya kita mah ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah gitu. Nah, pertanyaan gini saya tadi saya baru ingatnya. Jadi gini, saya tuh pernah dengar ada ulama ngomong gini. Nggak tahu itu ulama siapa, saya juga lupa lah namanya, saya nggak tahu. Jadi imsakiyah itu sebenarnya ada itunya nggak sih, soalnya ada bahwa batas terakhir kita sahur itu adzan, dengerin adzan gitu. Itu tuh bener apa enggak? Apa pas imsak gitu? Iya. Atau enggak setelah imsak udah nggak boleh makan atau masih boleh makan gitu? Gimana sih? Secara ilmu pokok, ya kadang ada ilmu pokok sama ilmu falak, tapi secara garis besar itu di sini pun fikih. Di sini pun ulama juga ada yang berbeda pendapat lah. Tapi kita ambil yang gampang-gampang aja. Kalau saya ngikut yang madhabi Gus Ba. Gus Ba itu gini. Gimana tuh? Saya ngikut Gus Ba. Antara imsak sama waktu subuh itu kan masih ada waktu. Iya, sekitar 10 menit lah. 10 menit. Itu kan setelah imsak kan nggak langsung masuk waktu subuh kan. Ada ihtiyatnya kalau Nah itu kan masuk kategori waktu sebelum subuh. Ya hal yang boleh-boleh aja untuk tetap untuk makan minum ya. Tapi kalau dalam hadis ataupun ada di dalilnya di Quran atau itu batas kita sahur itu di mana sih? Batas kita pokoknya sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh kan. Iya. Dari para ulama kan ngasih batasan dari sini. Cuma kan secara pandangan fikih kan nggak seperti itu. Itu nggak masalah, misalnya nggak masalah ada misalnya tetap minum nggak masalah selagi belum masuk waktu. Masalah itu kalau habis subuh minum. Ya. Itu kacau itu. Saya lupa. Ketiduran saya lupa. Jam berapa ini? Nggak punya jam di rumahnya dan gitu takutnya makanya gitu. Masih banyak nih sebenarnya yang bisa kita bahas di tentang bulan suci Ramadan, tapi mungkin karena waktu terbatas. Ini juga kan suasananya malam juga ya, udah waktunya istirahat. Satu udah ngantuk. Udah ngantuk ini. Sebenarnya tadi ceritanya satu udah tidur, tak bangunin. So ayo ndang podcast ngono. Kita ngetes gitu. Nah, nanti episode selanjutnya nanti kita akan bahas gini. Ustaz Fuad tuh punya buku. Ustaz Fuad tuh punya buku ya, dan apa judulnya Ustaz? Yang buku itu loh. Tahsilut Turuqat ila Sa'adatil Darain. Apa itunya? Bahasa Indonesia? Jalan sukses menuju dunia. Apa? Jalan sukses apa? Jalan sukses dunia akhirat. Menuju ini kan enggak menuju kok. Gitu. Nah, nanti kita bahas di sini di podcast ini kita bakal kalau itu nanti kita akan bahas sama dengan sumber utamanya biar nanti lebih iya, nanti sama sumber utama sama siapa tuh? Pak Kiai. Sama Pak Kiai Rohman sama Gus Rohman. Nanti kita bahas bukunya di sini bareng-bareng sama Gus Rohman. Jadi buat teman-teman terima kasih Ustaz Fuad udah memberikan sedikit ilmunya ke kita. Jadi kita tahu lah
bertambah ilmu ya. Iya, dikit-dikit ya dan. Nah, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.